Perkenalkan, nama saya Andi Nugraha Utomo. Saya dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa dari Rombel D semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan membaca intensif. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Pengertian membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi secara detail sebagai bahan diskusi. Dan pengertian lainnya juga ada, membaca intensif adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membaca secara cermat dan tepat. Pengertian kemampuan membaca intensif yakni kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan juga pesannya. Lalu ada karakteristik membaca dengan intensif meliputi yaitu membaca untuk meraih tingkat pemahaman yang tinggi dengan harapan dalam mengingatnya dapat mengingat bacaan tersebut dalam waktu yang lama. Jadi kita membaca juga perlu mengingat agar suatu saat agar kita mendapati suatu teks tersebut kita paham makna dari bacaan teks tersebut, jadi kita mudah dalam menentukan isi-isinya. Yang kedua, membaca dengan detail agar mendapat pemahaman seluruhnya yang meliputi isi dan bagian teks. Jadi jika kita membacanya asal-asalan dan tidak mendetail, kita tentu saja tidak akan mengetahui apa saja toh yang ada di dalam bacaan tersebut, apa maknanya, apa isinya, apa juga pesan-pesannya. Cara membaca ini sebagai dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik dengan mengingatnya memiliki daya tahan yang lama. Karena kita membacanya menggunakan cara yang efektif, tepat, dan akurat. Jadi kita itu memahami seluk-beluk bacaan tersebut. Yang selanjutnya, membaca intensif ini tidak memakai cara membaca tunggal, tetapi dengan berbagai jenis variasi teknik membaca yakni scanning, komprehensif, skimming, dan teknik lainnya. Selanjutnya, tujuan membaca intensif yakni mengembangkan keterampilan dalam membaca dengan detail yang menekankan pada pemahaman kata, kosakata, kalimat, dan pemahaman seluruh dari isi bacaan. Jadi kita dalam membaca intensif ini kita juga dituntut untuk memahami kata-kata yang kita sulit dapat kita cari di kamus, pemahaman kosakata, dan pemahaman seluruh isi dari bacaan tersebut. Selanjutnya, kegiatan ini melatih siswa membaca kalimat pada teks secara cermat dengan penuh konsentrasi. Adanya kecermatan sehingga menemukan kesalahan struktur kosakata serta penggunaan ejaan atau tanda baca yang salah. Dalam hal ini kita dituntut untuk memberikan pemahaman kita tentang apa saja toh yang salah dalam bacaan itu. Jadi kita dapat membetulkannya dan kita dapat memberikan suatu gagasan bagaimana toh yang benar begitu. Dan selanjutnya, kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Karena kita disuruh dalam artian kita berpikir kritis, kreatif, inovatif adalah kita menentukan apa saja pesan-pesan yang terdapat dalam bacaan, apa saja yang salah dalam bacaan. Kita dituntut untuk berpikir lebih keras lagi agar yaitu mengasah pikiran kita dan dapat kita ingat dengan daya tahan yang lama. Selanjutnya ada tahapan-tahapan membaca intensif, yaitu terdapat beberapa cara atau teknik membaca intensif yang dapat digunakan untuk menyimpulkan informasi atau perihal yang layak dijadikan sebagai bahan diskusi dari sebuah teks, yaitu 1. Membaca dengan jeli sehingga dapat menentukan hal yang paling menarik dan hal yang lain-lain. Akan lebih baik jika kita menemukan pokok-pokok pikiran yang ada kemudian memilih yang paling layak dijadikan sebagai gagasan diskusi.
Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan diri dan kemampuan teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan dijadikan bahan diskusi. Jangan sampai ketika kita menentukan bahan diskusi yang akan kita bahas, kita tidak tahu maksudnya dan kita tidak tahu persoalan tersebut, karena itu akan menjadi jebakan untuk kita saat kita memberikan presentasi kepada teman-teman kita. Yang selanjutnya adalah mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait perihal yang akan didiskusikan. Referensi yang dimaksud adalah kita mencari dalam diskusi beberapa sumber. Ya, kita harus memilih benar-benar sumber itu aktual. Jadi, saat kita menjelaskan kepada teman-teman kita tahu sumber itu nyata dan asli, dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada hal-hal yang harus dikuasai dalam membaca intensif. Yang pertama, kecermatan dan ketelitian memahami isi bacaan. Yang kedua, keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam isi bacaan. Tersirat yaitu yang tidak terlihat dalam bacaan. Jadi kita harus menentukan ide-ide yang tidak ada dalam bacaan harus kita temukan. Yang ketiga, ada pemahaman yang tinggi dan dapat mengingatnya dalam waktu yang lama, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, mampu menguasai berbagai teknik membaca. Dalam artian membaca intensif ini tidak hanya membaca intensif saja, ada skimming, ada komprehensif, dan lain-lainnya juga. Kita harus menguasai itu semua. Lalu ada tujuan membaca intensif. Membaca intensif selain bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menentukan sebuah pokok persoalan atau perihal yang menarik dari suatu teks bacaan untuk dapat atau layak dijadikan sebagai bahan diskusi. Jadi ini membaca ini bukan cuma sekedar mencari bahan diskusi, tapi juga memahami isinya juga. Selanjutnya, membaca intensif juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memilih salah satu atau beberapa pokok pikiran yang paling tepat untuk dijadikan sebagai bahan diskusi bersama teman. Selain dengan cara itu, kita dapat menentukan bahan diskusi dengan cara membuat kesimpulan dari pokok-pokok bacaan atau pokok-pokok pikiran bahan bacaan yang kita dapat dan menemukan intisari persoalannya. Selanjutnya ada manfaat membaca intensif. Manfaat membaca intensif antara lain: 1. Pembaca menguasai teks secara mantap karena lebih akurat dan tepat membacanya. Yang kedua, pembaca mengetahui latar ditulisnya teks tersebut, karena itu tadi kita membaca, kita memahami seluk-beluknya, kita membaca latarnya, membaca strukturnya, menemukan pokok-pokoknya. Yang selanjutnya, kita sebagai pembaca dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama. Ya, karena itu tadi kita membacanya secara tepat, akurat, inovatif, kreatif. Jadi kita membaca itu bisa mengingat dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca intensif ya, seperti tadi. Yang pertama ada membaca teliti. Membaca teliti bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Jadi kita bisa tahu apa toh maksud penulis itu, apa toh isi dari semua bacaan yang ditulis oleh penulis. Dengan menggunakan teknik membaca ini, pembaca dituntut untuk bisa mengenal dan mengaitkan antar gagasan pada tiap kalimat maupun paragraf. Jadi kita dituntut untuk tahu apa maksud dari bacaan tersebut gitu-gitu. Membaca yang kedua ada pembaca pemahaman. Menurut Tarigan, membaca pemahaman adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola fiksi. Yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis merupakan jenis membaca secara intensif yang dilakukan dengan bijaksana, penuh tenggang hati, evaluatif, mendalam, analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Jadi kita dituntut untuk melakukan pembacaan itu secara adil. Jadi kita bisa menentukan mana yang lebih dalam bacaan itu dan mana yang negatif dalam bacaan itu. Yang keempat adalah membaca ide. Membaca ide adalah jenis kegiatan membaca intensif yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Tarigan juga menjelaskan,
bahwa membaca ide merupakan kegiatan membaca yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan berikut dari suatu bacaan. Yang pertama seperti mengapa hal itu merupakan judul atau tema yang baik. Yang kedua, masalah apa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, hal apa saja yang dipelajari atau dapat dipelajari dari bacaan tersebut yang merupakan cerminan dari watak tokoh-tokoh. Yang kelima, ada membaca asing. Membaca bahasa asing pada tatanan yang lebih rendah memiliki tujuan untuk memperbesar daya kata atau untuk mengembangkan kosakata yang dimiliki oleh pembaca. Dan dalam tataran ini yang lebih luas bertujuan untuk mencapai kefasihan dalam membaca. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin fasih pula dalam kita membaca dan menerjemahkan arti atau kosakata dalam bacaan tersebut. Yang keenam, ada membaca sastra. Merupakan kegiatan membaca intensif yang membaca karya sastra yang memiliki tujuan baik dalam hubungannya dengan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau pengkajian. Jadi membaca sastra ini seperti kita menilai sebuah sastra atau menilai sebuah karya yang digunakan untuk studi seperti kita tugas kuliah atau pengkajian plus minusnya dari suatu karya tersebut. Kita dapat memberikan pendapat apakah kelebihan sastra tersebut atau kelemahan sastra tersebut agar pembaca bisa menyampaikannya kepada penulis dan penulis pun tahu apakah kekurangan dari karyanya tersebut. Cukup sekian dari saya. Saya Andi Nugraha, pamit untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.